Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Atifan Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang telah kami bahas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, untuk materi pertama yang akan saya bahas adalah tugas dan fungsi pendidikan. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan yang humoris setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia, dan alam semesta. Pendidikan Islam bertolak dari pandangan Islam tentang manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua fungsi sekaligus mencakup dua tugas pokok. Fungsi pertama adalah Allah mengutus manusia sebagai khalifah di bumi. Maknanya, manusia diberi amanah untuk melestarikan, memelihara, atau merawat serta memanfaatkan alam raya. Sedangkan fungsi kedua adalah manusia merupakan makhluk Allah yang Allah beri tugas untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Sebagaimana Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selain itu, manusia adalah makhluk yang memiliki potensi lahir dan batin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh manusia. Adapun potensi batin adalah unsur batin yang dimiliki manusia dalam mengembangkan ke arah kesempurnaan. Sumber pendidikan Islam dapat diartikan sebagai sebuah acuan atau rujukan yang darinya memancar ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dikembangkan dalam pendidikan Islam. Dan sumber ini sudah teruji kebenarannya atau kekuatannya dan telah teruji dari waktu ke waktu. Adapun sumber-sumber pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qro'u Qur'anan atau qira'atan, yang artinya membaca, yang berarti pula mengumpulkan, menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lainnya dengan teratur. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya secara mutawatir atau tidak diragukan. Yang kedua adalah as-sunnah atau yang biasa kita sebut dengan hadis. Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun tingkah laku. Yang ketiga atau terakhir adalah sejarah Islam. Yang kemudian adalah prinsip metode pendidikan Islam. Menurut Muhammad Arifin, ada beberapa metodologis yang dijadikan landasan psikologis yang memperlancar proses pendidikan Islam yang sejalan dengan ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, prinsip memberikan suasana kegembiraan. Yang kedua, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan bagi peserta didik. Yang keempat adalah prinsip prasyarat. Untuk menarik peserta didik, kita memerlukan sebuah muqaddimah dalam langkah-langkah mengajar. Kemudian yang kelima, prinsip komunikasi terbuka. Yang keenam, prinsip pengetahuan baru. Dan yang terakhir atau ketujuh adalah prinsip memberikan model perilaku yang baik. Kesimpulan dari materi yang pertama ini adalah pendidikan memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan, baik secara individu maupun secara kelompok. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan baru, meningkatkan nalar krisis, dan mengatur pola tingkah laku dari individu tertentu. Dengan demikian, output yang dihasilkan memiliki kualitas dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan berkarakter. Sementara itu, pendidikan juga dapat menjamin keteraturan sosial, kesejahteraan hidup bersama, dan kemajuan baik untuk
Materi berikutnya adalah kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Pengertian hakikat pendidikan dalam konteks ini adalah sebuah kajian mendalam mengenai makna sejati pendidikan dari sudut pandang filsafat. Tujuannya agar pemahaman terhadap pendidikan tidak hanya dangkal, tetapi sampai ke akar-akarnya hingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan di dalamnya. Dalam ajaran Islam, khalifah merujuk pada pemimpin tertinggi umat yang melanjutkan misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tugas khalifah ini mencakup kepemimpinan dalam aspek duniawi atau keagamaan. Sedangkan dalam Al-Quran, istilah khalifah merujuk pada manusia sebagai wali Allah, sebagai wakil Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk mengelola, memakmurkan bumi, dan memberantas kezaliman. Al-Quran memandang manusia dalam beberapa aspek. Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek biologis. Yang kedua adalah ada aspek sosial. Yang ketiga aspek spiritual. Yang keempat aspek fungsional. Yang kelima aspek historis. Yang keenam ada aspek kepemimpinan. Manusia merupakan makhluk yang secara kodrati membutuhkan pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia tidak mampu tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani maupun rohani. Potensi-potensi yang dimiliki manusia seperti akal, nafas, kolbun, dan roh tidak akan berkembang secara sendirinya tanpa adanya proses pendidikan. Materi ini mengungkapkan bahwa hubungan antara alam semesta dan manusia sangat erat dalam perspektif Islam. Alam semesta dipandang sebagai ciptaan Allah yang mencakup aspek fisik dan gaib semata. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan alam semesta dengan bijaksana. Pendidikan Islam berperan penting dalam membimbing manusia memahami alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah, sehingga mereka dapat menjalankan perannya dengan baik sesuai ajaran agama. Selain itu, pada materi ini menekankan pentingnya pendekatan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga spiritual. Nilai-nilai ontologi dan aksiologi dalam pendidikan Islam diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dalam kebahagiaan umat manusia secara menyeluruh. Baik, untuk materi berikutnya adalah hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan memberikan corak kepribadiannya. Ada 3 istilah lazim yang digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama adalah tarbiyah pendidikan, yang kedua adalah ta'dib, yang ketiga adalah ta'lim. Kemudian di dalam materi ini ada disebutkan dan dijelaskan mengenai sumber dan dasar pendidikan Islam. Dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam harus melakukan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Kemudian nilai yang terkandung harus mencerminkan nilai yang universal, yang dapat dikonsumsikan untuk keseluruhan aspek kehidupan manusia serta merupakan standar nilai yang mengevaluasi kegiatan selama berjalan. Menurut Hasan Langgulung, dasar operasional pendidikan Islam terdapat 6 macam, yaitu ada historis, ada sosiologis, ada ekonomi, ada politik, administrasi, psikologis, dan filosofis. Yang mana keenam macam dasar ini berpusat pada dasar filosofis. Dasar operasional pendidikan yang 6 di atas perlu ditambah dasar yang ketujuh, yaitu agama. Kemudian ada tujuan pendidikan. Islam secara terminologis adalah tujuan, arah, haluan, ataupun maksud. Atau tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan sesuatu kegiatan. Hakikatnya, tujuan pendidikan agama Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian, berbudi pekerti yang luhur,
dan dalam membentuk ajaran agama. Adapun kepentingan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan mengarahkan perbuatan mendidik. Fungsi ini menunjukkan pentingnya perumusan dan pembatasan tujuan pendidikan secara jelas. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan mengakhiri usaha pendidikan. Apabila tujuan telah tercapai, maka berakhir pula usaha tersebut. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan di suatu sisi membatasi lingkup suatu usaha. Pendidikan tetapi di sisi lain mempengaruhi dinamikanya. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan usaha proses yang di dalamnya memiliki usaha-usaha pokok dan usaha perisal saling terkait. Kemudian yang keempat, tujuan pendidikan memberikan semangat dan dorongan melaksanakan pendidikan. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah kesimpulan. Untuk mengungkapkan hakikat pendidikan Islam, kata tarbiyah dipilih untuk menunjukkan pendidikan Islam karena beberapa pertimbangan di antara tema tarbiyah dapat diperluas makna semantiknya. Terma tarbiyah lebih umum dapat diterima oleh masyarakat muslim di Indonesia. Istilah lebih umum diterima dalam situasi lokal tertentu daripada terma taklim dan ta'dib. Adapun tujuan pendidikan Islam terdiri atas sasaran, yaitu membentuk akhlak mulia, mempersiapkan kehidupan dunia akhirat, mempersiapkan untuk mencari rezeki, dan memelihara segi kemanfaatannya, menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik, dan mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. Baiklah, untuk materi yang keempat adalah konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum adalah kata yang sering terdengar bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, karena profesinya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurir, yang berarti jarak tempuh. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang dipelajari oleh siswa. Menurut Willis dan Bondi, tahun 1989, istilah kurikulum pertama kali ditemukan di Skotlandia pada tahun 1820, dan istilah tersebut secara modern pertama kali digunakan di Amerika Serikat 1 abad kemudian. Kemudian dalam materi ini, pendidikan Islam memiliki asas-asas dalam kurikulum. Menurut Nasution, hendaknya kurikulum memiliki 4 asas, yaitu yang pertama adalah asas filsafat, berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan Islam, sehingga susunan kurikulum mengandung kebenaran. Yang kedua, asas sosiologi, berperan untuk memberikan dasar dalam membentuk apa saja yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada asas organisatoris, berfungsi untuk memberikan dasar dalam membentuk bagaimana bahan pembelajaran itu disusun dan menentukan unsur luas urutan mata pelajaran. Kemudian ada asas psikologi tentang perkembangan anak didik dalam sebagai aspek serta cara menyampaikan bahan pembelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun, pendapat Nasution tentang asas-asas penyusunan kurikulum tersebut belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai dasar kurikulum pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan pendidikan Islam adalah usaha yang dikerahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam, atau suatu upaya dengan ajaran Islam. Memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, oleh karena itu, menurut Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam, asas dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam adalah yang pertama, asas-asas sosial, berfungsi memberikan kerangka budaya dari mana pendidikan itu bertolak dan bergerak dalam arti memindahkan, memilih, dan mengembangkan budaya. Kemudian yang kedua adalah asas-asas politik dan administrasi, berfungsi memberikan bingkai ideologi atau akidah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat.
Kemudian untuk yang ketiga, asas-asas ekonomi berfungsi memberikan perspektif tentang potensi-potensi manusia dan keuangan, materi, dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya dan bertanggung jawab setiap anggaran belanja. Kemudian untuk fungsi, sejarah berfungsi untuk mempersiapkan pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu, dengan undang-undang peraturannya, batas-batas dan kekurangan-kekurangannya. Al-Syaibani yang diikuti oleh Haji Ramayulis mengemukakan bahwa asas-asas kurikulum pendidikan Islam terbagi menjadi 4, yaitu meliputi yang pertama adalah aspek agama, dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan kurikulumnya pada dasar agama Islam dengan segala aspeknya. Dasar agama ini dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber-sumber yang bersifat furu lainnya. Yang kedua ada asas falsafah. Asas ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk-bentuk nilai yang meyakini bahwa suatu kebenaran baik ditinjau dari segi ontologis, epistemologi, maupun asiologi. Kemudian yang ketiga, ada asas psikologis. Asas ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperlihatkan kecakapan, pemikiran, dan perbedaan seseorang antara satu peserta didik dengan satu peserta didik lainnya. Dan kemudian untuk yang keempat, ada asas sosial. Asas ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan yang tercermin pada asas sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dalam kebudayaan, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai, ideal, cara berpikir, adat kebiasaan, seni, dan sebagainya. Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam, sudah tentu kurikulum ini memiliki pengakaran terhadap masyarakat dan perubahan serta perkembangan. Kemudian ada kriteria kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, sistem dan perkembangan kurikulum hendaknya selaras dengan fitrah insani, sehingga memiliki peluang untuk mensucikannya dari dan menjaganya dari penyimpangan dan menyelamatkannya. Yang kedua adalah kurikulum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, yaitu ikhlas, taat beribadah kepada Allah, di samping merealisasikan tujuan aspek psikis, fisik, sosial, budaya, dan maupun intelektual. Kemudian yang ketiga adalah pentahapan serta pengkhususan kurikulum. Hendaknya memperhatikan periodisasi pengembangan serta peserta didik maupun unisitas atau kekhususan, terutama karakteristik anak-anak dan jenis kelamin. Terus yang keempat, dalam berbagai pelaksanaan aktivitas, contoh dan nas yang ada dalam kurikulum harus memelihara kebutuhan nyata kehidupan masyarakat. Caranya, kita harus tetap bertompang pada cita ideal Islami, seperti rasa syukur dan harga diri sebagai umat Islam. Kemudian, yang kelima, secara keseluruhan, struktur dan organisasi kurikulum hendaknya tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan dengan pola hidup Islam. Kemudian, untuk yang keenam, hendaknya kurikulum bersifat realistik atau dapat dilaksanakan sesuai dengan situasi ataupun kondisi dalam kehidupan negara tertentu. Kemudian yang ketujuh, hendaknya metode pendidikan atau pembelajaran dalam kurikulum harus bersifat luas, sehingga dapat disesuaikan berbagai situasi dalam kondisi, serta perbedaan individual dalam menangkap dan mengelola atau mengolah bahan pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, hendaknya kurikulum itu bersifat efektif dalam arti memberikan nilai edukatif yang dapat membentuk afektif atau sikap Islami dalam kepribadian seorang anak. Kemudian untuk yang terakhir, kurikulum harus memberikan aspek-aspek atau tingkah laku amaliyah Islami, seperti pendidik untuk berjihad dan dakwah Islamiyah,
serta membangun masyarakat Muslim di lingkungan sekolah. Berikut adalah beberapa kriteria dan prinsip yang harus dipertimbangkan dalam membangun kurikulum pendidikan Islam yang ada di sekolah. Yang pertama adalah berbasis Al-Quran dan Hadis. Kurikulum pendidikan Islam di sekolah harus berbasis Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama pembelajaran. Sedangkan yang kedua adalah menyesuaikan dengan tahapan pengembangan siswa. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan tahapan pengembangan siswa. Hal ini akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diajarkan dalam efektivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada peningkatan karakter siswa. Pengembangan kurikulum pendidikan harus diarahkan pada peningkatan karakter siswa seperti nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, maupun kepedulian terhadap sosial. Kemudian untuk yang keempat, menyertakan pembelajaran praktis kurikulum pendidikan Islam di sekolah. Harus menyertakan pengembangan praktis seperti sholat berjamaah, puasa, zakat, atau contoh seperti manasik haji. Kemudian yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Mengajarkan pendidikan Islam harus menggunakan metode yang menarik dan interaktif agar siswa lebih mudah memahami dan tidak mudah bosan untuk belajar. Kemudian ada prinsip-prinsip dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Gasglow menguraikan ada 7 pengembangan kurikulum. Adapun 7 penguraian prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tantangan dan kesenangan. Pembelajar harus menemukan sebuah tantangan atau motivasi belajar untuk membangkitkan semangat mereka. Kemudian yang kedua ada luas, yang ketiga ada kemajuan, yang keempat ada kedalaman, yang kelima ada personalisasi dan pilihan, yang kelima ada koherensi, yang ketujuh ada relevansi. Kemudian untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kurikulum pendidikan Islam merupakan salah satu komponen penting dalam suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim yang utuh, baik dalam aspek spiritual, intelektual, sosial, maupun moral. Kurikulum ini tidak hanya berisi tentang materi pembelajaran, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh proses pembelajaran. Landasan kurikulum pendidikan Islam meliputi landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan teologis yang saling melengkapi. Landasan tersebut memberikan arah dan pijakan dalam menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk manusia ke dalam pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, yang mampu menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi ini. Dengan memahami konsep dan landasan kurikulum pendidikan Islam secara mendalam, diharapkan proses pendidikan mampu menghasilkan peserta didik yang tidak hanya cerdas dalam secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan ke dalam spiritual dan kepekaan sosial yang tinggi, apalagi terhadap ibadah. Baik, materi yang kelima yang akan saya bahas adalah hakikat alat-alat pendidikan serta hakikat evaluasi. Menurut Hasbullah, alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan dalam suatu pendidikan. Definisi ini menekankan bahwa alat pendidikan tidak sebatas dengan benda-benda fisik, melainkan mencakup berbagai aspek yang mendukung proses pendidikan. Hakikat alat pendidikan dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Hasbullah juga menyatakan alat pendidikan yang bersifat netral, artinya digunakan untuk tujuan baik maupun tidak, maupun hal yang buruk, tergantung pada orang yang menggunakannya. Nah, hal ini menunjukkan seberapa pentingnya peran pendidik dalam memanfaatkan alat pendidikan dengan tepat. Pengertian hakikat evaluasi memiliki arti dari evaluasi, yaitu berasal dari kata to evaluate, yang berarti menilai. Di samping kata evaluasi, terdapat pula istilah measurement, yang berarti mengukur.
Pengukuran dalam pendidikan adalah usaha untuk memenuhi kondisi-kondisi objektif tentang suatu yang akan dinilai. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat alat pendidikan dan hakikat evaluasi. Yang pertama, hakikat alat pendidikan. Pada hakikatnya merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian untuk yang kedua, hakikat evaluasi. Evaluasi pada hakikatnya adalah suatu proses sistematis untuk menentukan nilai suatu uh, ketentuan, kegiatan, keputusan untuk kerja, proses, orang, ataupun objek berdasarkan kriteria tertentu. Untuk penjelasan yang selanjutnya adalah tentang jenis alat pendidikan dan jenis hakikat evaluasi. Untuk yang pertama, jenis alat pendidikan. Alat pendidikan memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemilihan alat pendidikan yang tepat sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Menurut Nata, alat pendidikan dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu alat pendidikan yang bersifat materi atau keadaan, dan juga ada alat pendidikan yang bersifat non materi. Alat pendidikan yang bersifat materi adalah segala sesuatu yang berwujud pada benda yang diamati oleh paca indera manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan yang bersifat materi ini terdiri dari sarana pendidikan yang bergerak dan tidak bergerak, termasuk yang ada di dalamnya seperti gedung, perabotan, alat-alat pembelajaran, media pendidikan, perpustakaan, dan juga sebagaimana laboratorium, peralatan laboratorium. Sementara itu, alat pendidikan yang bersifat non-materi adalah hal-hal yang tidak berwujud kebendaan, tetapi berupa tindakan, perbuatan, situasi, atau kondisi tertentu yang secara sengaja diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan yang bersifat non-materi antara lain adalah kurikulum, metode, pendekatan, keteladanan, pembiasaan, larangan, perintah, pujian, hukuman, dan banyak lagi. Nata juga menjelaskan bahwa pemilihan dan penggunaan alat pendidikan harus mempertimbangkan berbagai hal seperti tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, situasi, dan kondisi, serta kemampuan pendidik dalam menggunakan alat tersebut. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, baik itu yang secara fisik, materi, maupun secara non-fisik, non-materi. Pemilihan dan penggunaan alat pendidikan harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan, materi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan kriteria tertentu. Evaluasi bukan hanya sekedar menilai secara spontan, tetapi merupakan kegiatan yang terancana untuk mengetahui keadaan suatu objek. Kemudian evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik, dan menyusun laporan kemajuan pembelajaran. Baiklah, ini adalah materi terakhir yang akan saya bahas, yaitu yang berjudul pengertian dan hakikat pendidik, dan pengertian dan juga hakikat peserta didik. Yang pertama adalah pengertian pendidik. Salah satu unsur esensial dalam proses pendidikan adalah pendidik. Secara etimologi, pendidik berasal dari kata didik, yang berarti memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, dan pemimpin mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir. Lalu ditambah dengan awalan PE, menjadi pendidik yang berarti orang yang mendidik. Jadi, secara harfiah, pendidik ialah orang yang memberikan pelatihan dan pengarahan baik itu mengenai akhlak maupun ilmu pengetahuan kepada manusia lainnya. Kemudian di sini ada hakikat pendidik. Hakikat pendidik
sebagai manusia yang memahami ilmu pengetahuan sudah barang tentu dan menjadi sebuah kewajiban baginya untuk mentransfer ilmu itu kepada orang lain demi kemaslahatan umat. Hakikat guru atau pendidik ditegaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jika ditinjau secara umum, pendidik dalam pendidikan Islam dikaitkan lebih luas daripada pendidik dalam pendidikan Islam. Adapun pendidik dalam Islam, yaitu yang pertama adalah Allah. Allah adalah pendidik utama yang membawa kabar baik kepada Nabi dan juga Rasul, yang kemudian disebarluaskan kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Makhluk yang ada di bumi ini maksudnya adalah manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan Dia yang mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda keseluruhan, kemudian mengemukakan kepada para malaikat, kemudian berfirman, sebutlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Untuk pendidik yang kedua itu adalah ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan hakikat pendidikan yang kedua. Yang ketiga ada orang tua. Yang keempat itu ada orang lain. Istilah orang lain di sini adalah pendidik lain, mengacu pada orang lain di dalam Al-Quran. Yang dimaksud adalah seseorang yang tidak berasal dari garis keturunan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan siswa tersebut. Kemudian di sini ada tugas dan peran pendidik sementara dalam batasan lain. Tugas pendidik dapat dijabarkan dalam beberapa pokok, yaitu yang pertama sebagai pengajar yang bertugas untuk merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang disusun, yang akhirnya dengan pelaksanaan penilaian telah program tersebut dilaksanakan. Kemudian yang kedua sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan, kepribadian sempurna atau insan kamil seiring dengan tujuan penciptaannya. Kemudian yang ketiga itu sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri, baik diri sendiri maupun peserta didik ataupun masyarakat. Upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang telah dilakukan. Kemudian peserta didik. Peserta didik secara etimologi berarti murid yang menerima suatu ilmu pengajaran. Secara terminologi, peserta didik merujuk kepada siswa atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan dalam konteks pendidikan. Mereka membutuhkan bimbingan dan arahan dalam proses pendidikan memiliki struktur dan yang sistematis. Peserta didik artinya orang yang sedang dalam proses pengembangan, dan mereka itu butuh sekali dengan namanya pemahaman, pengetahuan, dan bimbingan serta arahan dari guru-guru atau pengajar. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan yang tadi kita bahas, disimpulkan bahwa hakikat seorang pendidik yaitu pekerjaan mendidik secara berlangsung dalam masyarakat modern. Ini tidak hanya di lingkungan keluarga, namun juga di sekolah pun pendidik juga diberikan oleh guru-guru. Sehingga di dalam kelas terjadilah komunikasi yang bersifat
pendagogis antara seorang murid dengan seorang guru atau peserta didik dengan seorang pendidik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang benar datangnya dari Allah dan yang tersalah datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.